Hosana. Iya Bapa, ini setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati baik yang memberitakan dan yang mendengar. Sama-sama Tuhan berkati. Sama-sama Tuhan ubahkan. Biarlah Bapa, kasih-Mu saja yang menyempurnakan ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ready mendengar firman Tuhan. Setiap kita yang ready mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Ya boleh silakan duduk. Tepuk tangan untuk tim PAW dan tamborin. Terima kasih. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Haleluya, semuanya available. Shalom saudara semua. Diberkati Tuhan, amin. Siapa yang mau lebih diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yang mau lebih lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saya melihat banyak sekali rambut-rambut terpangkas. Ini ada apa ini ya? Soalnya kalau rambut begitu ada dua kemungkinannya. Kalau enggak bajunya berubah jadi coklat, jadi orange. Ini coba yang deket-deket situ tanyain, kamu nanti jadi baju orange atau coklat? Haleluya. Shalom, diberkati ya. Amin. Hari ini firmannya agak nyantai. Minggu lalu saya udah bagi firman tentang sedikit doktrinal berat tentang keselamatan. Sekarang dipersiapkan Pak Novi, ini adalah firman Tuhan hari ini. Katakan sama dengan iman. 2, 3. Pegang pundak sebelahnya, kamu harus diberkati. David Warubu kasihan sekali ya. Jonas, haleluya, jomblo ngenes. Sendirian dia, tidak ada yang mengawani. Hardi kakinya kenapa Hardi? Itulah bandel kali kan, udah dibilangin. Jangan bandel-bandel. Haleluya. Jadi hari ini semua kita percaya, semua yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Yang jadi pertanyaan biasanya, yang jadi masalah adalah kapan Nah, pertanyaan semua orang Kristen doanya, saudara doa di rumah, saya punya indera ketujuh. Saya bisa mendengar doa saudara. Rata-rata di sini pasti menanyakan kapan berkat itu datang. Betul atau betul? Ketika ada yang tanya, ketika ada yang mau daftar kepolisian contohnya, kapan aku diterima? Ketika ada yang kuliah, kapan Tuhan skripsiku selesai? Jadi kita selalu bertanya, kapan aku diberkati? Apalagi yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek suaranya mana? Yes. Kurang merdu. Cewek-cewek mana suaranya? Begitulah jodoh kalian dekat. Haleluya. Jadi saudara, cewek-cewek itu memang hakikatnya selalu menunggu berkat. Amin. Kalau nggak percaya waktu masih muda, masih lajang, masih single ya kan, masih freelancer bahasa kerennya. Nunggu ditembak. Sudah ditembak jadian, nunggu dinikahin. Setelah dinikahin nggak berhenti sampai situ. Sudah dinikahin, udah menikah, nunggu juga. Nunggu kelahiran anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Nggak berhenti sampai di situ juga saudara. Ketika setiap bulannya nungguin uang belanja dari suami. Gak berhenti di situ juga, udah tua nungguin suami yang sakitan. Yang terakhir pun wanita-wanita itu sudah berpulang ke rumah bapak pun tetap saja mengganggu. Kenapa? Jadi hantu penunggu. Jadi kalau hantu penunggu rumah pasti cewek, amin. Senggol kanan kiri katakan, kalau banyak dosa nanti jadi hantu penunggu rumah. Amin. Jadi saudara, kenapa saya awali dengan sedikit nyantai, bercanda, karena ini tanggal tua, amin. Siapa di sini yang kantongnya udah kering? Wih, tampang-tampangnya nampak kali ya.
kantongnya sudah kering, udah kanker. Amin. Jadi saudara, saya mau bertanya lagi kepada saudara, siapa di sini yang uang jajannya ataupun gajinya mau naik 2 kali lipat, lambaikan tangan. Oke, bulan depan saya berdoa tangan-tangan tetap diangkat. Tangan-tangan terangkat, uang jajan, gaji naik 2 kali lipat, dibayarkan 2 bulan sekali. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar, aku diberkati. Next Pak Novi. Next. Nah, kita baca sama-sama dengan suara yang kuat ya. 2, 3. Nah, ada sebuah kata-kata bijak dari Amsal ini kan banyak sekali nasihat-nasihat dan kata-kata bijak. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini ketika segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Amin. Terkadang berkat itu Bang Jos pernah sampaikan bisa juga melalui masalah. Amin. Ketika kita sakit, jangan-jangan kita mengenal Tuhan melalui penyakit kita. Ketika kita mengalami masalah rumah tangga, orang tua kita berpisah contohnya, jangan-jangan kita belajar something new. Apa itu? Suatu hari ketika kita membina rumah tangga, kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dari orang tua kita. Kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Karena kita sudah melihat dengan mata kepala kita bagaimana bapak kita kelemahannya apa, mama kita apa, jangan-jangan ada orang ketiga, orang keempat. Jangan-jangan di rumah tangga orang tua kita ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo yang mengganggu. Amin. Jadi kita belajar dari situ sehingga ketika kita menikah kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi itu adalah berkat yang seringkali tidak kita sadari. Betul atau betul? Coba yang tahu masalah kanan kirinya bilang, aku tahu masalahmu. Ada berkat Tuhan di situ. Jangan-jangan saudara semua yang sedang cari jodoh, yang masih muda, jangan-jangan jodoh yang saudara itu kelihatannya kok jauh ya Tuhan, aku kok single ya Tuhan. Kata orang, kalau masih usia 20-an, belasan tahun, itu seperti, wanita itu seperti bola sepak bola, diperebutkan 22 orang sekali main. Kemudian usia 30 ke atas, berubah menjadi bola pingpong. Artinya apa? Buat kamu aja, buat kamu aja. Ketika 40 ke atas jadi bola golf, dipukul jauh-jauh, pung dan tidak kembali lagi. Tetapi saudara, izinkan saya sebagai hamba Tuhan di sini mengingatkan saudara, mungkin jodoh saudara memang agak, kok belum nampak ya batang hidungnya, kok belum tercium ya yang mana yang cocok buat aku. Sekali lagi seringkali saya ingatkan bahwa kalau kita ke showroom mobil, tanya ke semua pedagang showroom, ke Bang Jos tanya di sini, bahwa Mercy lakunya nggak secepat Avanza. Amin. Mercy tidak secepat Agia. Karena Mercy harus dibeli oleh orang yang tepat. Amin. Jodoh saudara bukannya lama. Jangan-jangan si dianya belum pantas menaikin Mercy. Amin. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali di tanggal tua dompet udah kering, gembala saudara menghibur, amin. Haleluya. Yang penting saudara di sini tugasnya apa? Menjadi jawaban bagi single-single di luar. Haleluya. Jadi firman hari ini saudara, saya sengaja buat ini waktu saya membuat firman Tuhan ini khusus untuk merangkai pengajaran saya. Bayangkan gereja ini 4,5 tahun. Jadi 4,5 tahun saya bawa firman tuh akan saya bawakan yang penting-pentingnya di siang hari ini. Amin. Jadi coba pastikan saudara matanya terbuka. Amin. Saya tahu tanggal tua itu beban berat. Saya tahu tanggal tua itu lagunya meskipun saya menderita, saya mau
sampai nyanyi pun nggak kompak, bahasa Arab semua. Ya udahlah, anggap aja saya paham. Itu lagu yang cocok saudara. Kalau saudara dompetnya kosong, udah nyanyikan itu pasti menetes air mata. Amin. Ketika, tahu nggak bedanya tanggal muda sama tua? Ketika tanggal muda, saudara datang ke gereja menikmati musiknya. Ketika tanggal tua, saudara datang ke gereja menikmati liriknya. Meskipun aku susah, itu kalau tanggal tua, lirik demi lirik itu hidup saudara di hati saudara. Amin. Waktu Tuhan pasti. Wih, waru nggak lagi. Pegang dada waru. Walau kadang tak mudah dimengerti. Itu kalau tanggal tua udahlah. Kenapa saya tahu? Pelaku. Haleluya. Jadi saudara, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Bahkan orang membuang undi pun keputusannya dari Tuhan. Bayangkan saudara. Para rasul pernah ketika ada Yudas Iskariot sudah mati bunuh diri dan mengkhianati Tuhan Yesus, memilih rasul ke-12 menggantikan Yudas dengan membuang undi juga. Karena kita percaya di Amsal ini, apapun keputusan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita percaya kita milik Tuhan, semua dari Tuhan. Amin. Saya yang hubungi teknisinya, mau pasangnya, orang yang masang masih di luar kota. Jadi katanya minggu depan udah ada. Jadi di depan saudara bisa melihat, saya sudah sewakan peranca, karena tinggi. Kalau tangga biasa nggak bisa, peranca udah ada depan. Jadi tinggal pasang. Nanti jadi bacanya udah gak usah gini-gini lagi, amin. Udah gak perlu dengan iman lagi bacanya. Sekarang ini TV-nya kecil, hanya orang-orang beriman yang bisa baca dengan jelas. Semakin jelas saudara membaca, semakin jelas juga saudara bisa melihat kesalahan dan dosa saudara. Next, Pak Novi, next. Hidup beruntung, rumusnya LPO, katakan LPO. Ini saya kasih rumus yang paling the best. Saudara 1 jam ini, sabarlah Pak Novi, masih dirahasiakan. Ya udah gak apa-apa, terlanjur. Jadi saya kasih ini. Luck sama dengan preparation dan opportunity. Jadi keberuntungan itu bukan sekedar keberuntungan. Tadi kita baca firman Tuhan, bahkan undi pun Tuhan yang, Tuhan yang menentukan. Amin. Jadi arti kata berkat, itu bahasa Yunaninya eu, baik, logia perkataan, eulogia. Jadi artinya adalah perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan baik ini akan masuk dalam namanya preparation. Jadi simpelnya gini saudara, keberuntungan, siapa di sini yang mau hidupnya beruntung? Amin, katakan amin. Kalau beruntung pasti kuat kali. Tasya ketawanya giginya sampai kering. Hihihihihi. Jangan gitu Tasya, nanti semakin menjauh 5 meter jodohnya. Biar semakin mendekat. Padahal kemarin udah dekat, kau senyumnya kayak gitu jadi menjauh 5 meter ya. Jadi saudara, keberuntungan harus ada persiapan dan kesempatan. Itu nanti saudara akan jadi orang beruntung. Saudara nanti akan bertanya, kenapa ya kok gampang kali ya aku cari uang? Kenapa ya kok aku bekerja gampang kali? Ada persiapan dan kesempatan. Wilayah kita ada di persiapan. Kesempatan kita serahkan kepada Tuhan. Yang terjadi dalam kekristenan anak-anak Tuhan seringkali kok aku apes sekali ya. Nah ini udah gak eulogia, ini bukan berkat lagi. Udah mengutuki diri sendiri. Kenapa bisa muncul kata-kata kok aku gini-gini aja, kok aku begini masa depanku kayak mana. Kok aku kerja ini gagal, aku studi sekolah pun enggak. Aku harus gimana masa depanku. Karena saudara kurang persiapan, amin. Seringkali kesempatan dikasih dan kita tidak sadar kita mengabaikannya. Bagaimana bisa beruntung? Ataupun kesempatan ada, kita ada kesempatan, kita mencoba kesempatan tersebut tetapi tanpa persiapan. Dan puji Tuhan ada kabar gembira. Timnas Indonesia masuk semifinal. Siapa di sini pendukung Timnas? Haleluya. Indonesia, bruk. Tampak kali supporter ya.
Ini yang bikin rusuh di jalan ya, kalau PSMS lagi kalah. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini, persiapan dan kesempatan. Saudara nggak usah memusingkan kesempatan, amin. Kesempatan pasti selalu ada. Saudara fokus di persiapan. Bagaimana? Saya mau jadi pemain bola, contoh karena Indonesia lolos semifinal, masuk SSB. Habis masuk SSB, bagaimana kita berlatih keras, kita menjadi yang terbaik. Setelah menjadi yang terbaik di tingkat regional atau kota, kita akan provinsi. Setelah provinsi nasional dan seleknas, seleksi nasional. Ketika lolos di seleksi nasional, kita akan benar-benar digembleng. Bagaimana saya melihat persiapan timnas ini nggak sekedar latihan saja, tetapi diberikan asrama, persiapan, berikan nutrisi, makanan yang terbaik. Ini fokusnya di persiapan. Jadi kesempatan itu akan menyusul dengan persiapan saudara yang matang. Next Pak Novi. Nah, pertama kita akan membahas tentang persiapan. Next lagi. Pertama, buka dulu Kejadian pasal 41 ayat 29 sampai 30. Kejadian pasal 41. Ya. Nah, kita baca sama-sama 29 sampai 30 ya. 2, 3. Oke, balik lagi ke PowerPoint Pak Novi. Jadi saudara, kita belajar hari ini dari Yusuf. Dari mimpi seorang raja Firaun, Yusuf menyimpulkan pertama harus selalu bersiap berjaga-jaga. Amin. Saya nggak tahu saudara sekarang lagi di posisi mungkin ekonominya di atas, mungkin di bawah kalau kita ngomong masalah ekonomi. Life is always ups and down, selalu naik dan turun. Dan itulah namanya circle ataupun siklus kehidupan. Tetapi pertama saya ingin ingatkan saudara, bersiap siaga. Amin. Kita melihat di dunia sekarang gak menentu bagaimana tiba-tiba Israel lagi enak-enaknya nyerang Palestina nih. Kalau lawan Palestina kan menang. Tiba-tiba dirudal oleh Iran. Kita melihat saudara. Kemudian kita melihat Myanmar sama Thailand udah memanas. Kita nggak tahu diprediksi juga nanti tiba-tiba bisa juga dulu 10 tahun, 20 tahun lalu nggak bisa dibayangkan saudara. Lagi damai, lagi aman tahun 2010, 2012, 15 itu perang itu nggak bisa dibayangkan saudara. Mana ada orang negara-negara sekarang udah enak-enak, pokoknya masalah ekonomi lah. Perang itu perang dagang, semua ngomongnya udah nggak lagi perang senjata. Ternyata setelah pandemi, beneran Rusia nyerang Ukraina, Israel Palestina, sekarang Israel Iran. Nanti ada lagi konflik katanya nextnya Cina menyerang Taiwan. Memanfaatkan momentum katanya. Karena Amerika sedang sibuk membantu Israel, sibuk mengamankan Timur Tengah, Cina ambil kesempatan katanya mau seperti itu. Jadi saudara kita melihat sama-sama bagaimana juga Australia sudah menyiapkan pangkalan militer baru. Kita melihat ini mengerikan saudara. Jadi sebagai anak Tuhan bersiap siaga. Amin. Bagaimana siap siaga kita? Hidup sesuai kebutuhan. Senggol kanan kiri. Hidup sesuai kebutuhan. Jadi kita harus siap siaga. Hidup sesuai kebutuhan. Nyantui. Santui katakan. Santui. Berdoa. Amin. Pokoknya bersiap siaga. Orang yang mau sukses persiapannya itu harus seperti ini. Saya gini-gini, saya dulu itu ikut atlet juga badminton dulu. Ada sebuah motivasi yang keren seperti ini. Berlatihlah seolah engkau sedang bertanding dan bertandinglah seolah engkau sedang berlatih. Saudara, bersiap siagalah untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan saudara dengan apa? Seolah-olah hari ini hari terakhir saudara hidup. Berat kali ya.
Amin. Jadi saudara apa? Kalau kerja maksimal kerjanya. Do the best, God do the rest. Jadi saudara ketika dalam bekerja kita bisa effort kita itu benar-benar fokus, benar-benar apa yang kita mimpikan kita benar-benar jalani. Amin. Itu namanya bersiap siaga. Karena si jahat datang seperti pencuri, kata Tuhan. Yang kedua, memahami waktu Tuhan. Amin. Yusuf mengerti begitu sang raja tidak dapat mimpi, pasti setelah 7 tahun kelimpahan, pasti 7 tahun kelaparan. Itu tidak dimodifikasi sama Yusuf. Yusuf tidak mencoba sesuatu yang lain, mungkin rekayasa cuaca, mungkin atau apapun untuk memundurkan, meminimalisir saat kekeringan tersebut. Enggak, karena Yusuf tahu itu waktu Tuhan. Amin. Saya bawa beberapa tahun lalu, waktu itu ada 2. Ada Kairos dan lupa semua. Kairos dan Kronos. Kairos waktu Tuhan, Kronos waktu manusia. Makanya jamnya, teman-teman kalau ada jam bisa terusnya kronograf. Itu jam, ya ini jam 1, jam 2, jam 3 itu jamnya yang dibuat manusia. Tetapi jam manusia terbatas, jangan pernah mau mengubah kairosnya Tuhan. Kalau kairos Tuhan atau waktunya Tuhan sudah ngomong, ini 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan, jangan dilawan. Amin. Ada pepatah bijaksana, jangan berkompetisi dengan orang yang lebih hebat dari kamu, tapi belajar dan bekerja samalah. Amin. Tuhan lebih kuat, lebih hebat dari kita. Tuhan sudah memutuskan sesuatu. Jangan di-against, jangan dilawan. Tetapi kita pahami. Oh Tuhan gini, Yusuf memahami. Setelah itu dia bersiap 7 tahun kelimpahan, dia hidup santuy. Makan secukupnya, sesuai kebutuhan, mempersiapkan 7 tahun kekeringan. Inilah yang disebut bersiap siaga dan memahami waktu Tuhan. Dengan cara tekun bekerja. Jadi dari Yusuf ini, 3 hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya yang mau diberkati terapkan, amin. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Iya, next Pak Novi. Next. Yang kedua kita akan berbicara tentang kesempatan. Next. Nah, coba dibaca yang Amsal dulu. 2, 3. Nah, yang Yohanes juga. 2, 3. Jadi saudara, yang pertama yang Amsal ini mengatakan bahwa sadari pada akhirnya is all about our God. Semuanya kita ngomong our work, our family, semuanya itu tentang Tuhan. Amin. Jadi apapun yang dipunya, saya belajar sesuatu saudara. Jadi saya pernah sharingkan di sini juga. Sekarang itu dalam kehidupan, dulu saya itu karena dari saya muda, saya itu udah dididik sama orang tua itu bekerja. Jadi saya kerja, saya dari SD udah bantu kerja. Saya dulu orang tua lagi jual makanan juga bersempat, ada delivery, saya bagian angkat telepon. Saya SMA, saya orang tua lagi ekspedisi, saya jaga gudang ekspedisi. Kemudian waktu SMP, orang tua lagi ada buka sebuah kafe, saya masih SMP kelas 1, dari kelas 6 SD, SMP kelas 1 masih kecil-kecil gitu, saya jadi kasirnya. Jadi mas keuangan itu udah melekat dalam kehidupan saya saudara. Jadi hal yang paling menakutkan orang-orang seperti saya yang benar-benar memandang uang, workaholic, mau bekerja untuk cari uang bagaimana, itu adalah kekhawatiran, katakan kekhawatiran. Kekhawatiran kalau bisnis gak jalan, kekhawatiran ABC segala macam. Tapi saya belajar saat ini saudara, semua dari Tuhan untuk Tuhan, amin. Kalau sudah Tuhan yang memberi, gak akan satu pun bisa mengambil. Kalau sudah Tuhan yang buka pintu, gak ada satu pun yang bisa nutup, amin. Jadi sekarang saya lebih jauh tenang, saya gak jarang memikirkan, waduh nanti begini, aduh nanti bagaimana ya ini. Enggak, tapi saya tahu, kalau ini dari Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik.
Jadi saudara, yang terpenting bukanlah apa yang ada di rencana kita, tetapi yang terpenting perkenanan Tuhan. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi setiap bekerja jangan lupa awali tanya ke Tuhan, Tuhan ini buat aku apa enggak? Tuhan, aku ke kanan atau ke kiri? Amin. Karena nanti saudara, dengan hal ini kita akan tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Itu saya alami saudara. Jadi singkat cerita kemarin tuh saya ada kerjaan Bugem kan jual makanan gitu kan. Mak Jutek, wah brand ya apa namanya? Sponsor, iklan-iklan di sini. Jadi saudara beberapa bulan yang lalu saya emang cari sama Bugem stand berikutnya. Mau buka di mana lagi? Mau ke mall, wih berat kali. Harus renovasinya, bayarnya 1 tahun, kok berat ya. Kemudian saya cari, ada salah satu tempat udah hampir deal, udah tinggal taken kontrak, saya ulur-ulur terus. Kenapa? Gak nyaman di hati. Tapi ada sebuah tempat yang memang dari dulu saya kepingin, tapi masih full. Saya antri, sama Bugem antri. Kemudian saya singkat cerita, berdoa sama Tuhan, dikasih jawaban, dikirim orang bahwa tempat yang mau kami ambil itu sepi. Tiba-tiba waktu puasa-puasa ada temen Bugem cerita, jangan di situ ambilnya, sepi, jangan. Nanti berat loh bayar sewanya, apalagi kan buka toko, renovasinya lumayan. Ya udahlah kita bagaimana, kemudian saya ingat sekali di hari Sabtu, hari terakhir berpuasa. Jadi minggu itu kan Paskah, setelah Jumat Agung, Sabtunya. Pagi-pagi saya antar Bugem lagi mau basar. Pusing kali ya, kok gak bisa kita buka ke tempat ini. Ya saya sebut aja tempatnya di Cemara gitu kan. Kepingin di sini. Atau sewa ruko, kalau sewa ruko berapa ya kira-kira, renovasinya berapa, udah mikir kayak gitu. Dan apa yang terjadi saudara, di malam harinya ketika puasa sudah berakhir, Bugem dapat info. Ada food court baru di sana, wah food court ini yang paling saya demen. Masih ada tempatnya, Bugem langsung ngomong, ayo kita harus cepat. Dari 50 tersisa cuma 4 tempat. Kita mau ambil, itu pun kita sudah waiting listnya udah 50 sekian, udah benernya gak dapat. Orangnya ngomong, jualannya apa? Kita sebut merek, waduh udah ada yang hampir sama. Dan gak lama orangnya ngubungin lagi. Oh gak apa-apa, tenan kamu kan udah punya nama. Nanti saya atur masukkan, sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Lagi-lagi dapat berkat. Jadi saudara ketika menjalani ini, saya gak mau lagi stres. Kalaupun Tuhan nanti bikin dibuat memang bukan dari Tuhan, memang dibuat ini untuk pembelajaran saya. Kalau nanti gak jalan ya sudah, saya gak usah malu sama siapa-siapa, berarti ada berkat yang lain, ada pembelajaran. Tetapi kalau diberkati berarti juga dari Tuhan, harus saya kembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Jadi hidup jalanin dengan rileks saja. Ini yang pertama saudara, berkat Tuhan gak menjadikan kaya kok. Yang kedua, pencuri datang. Artinya apa saudara pencuri datang? Sadari cara kerja iblis. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Ada sebuah kisah yang menarik. Kisah seekor ular. Ular ini melata kan. Lagi jalan di sebuah rumput-rumput sawah lah katakan. Gak sengaja ada pisau di situ. Mungkin ada petani yang sedang menjatuhkan pisau. Ular ini gak sengaja pisau tersebut menggores badan dari ular ini. Ular ini kesakitan dan ketika kesakitan bukannya dia lari, tiba-tiba muncul rasa amarah yang meledak-ledak dari ular ini. Dia kembali lagi mendatangi pisau itu, dengan marah dia mematuk pisau tersebut. Apa yang terjadi? Mulutnya berdarah, makin kesakitan. Ular sudah tergores, nggak terima, dipatuk, makin berdarah. Dan ular ini nggak berhenti sampai di situ. Ular ini melilit pisau tersebut sekuat tenaga. Dan saudara pun sudah mengerti bahwa pada akhirnya ular ini pun kesakitan dan rest in peace. Jadi berpulang ke rumah Bapa di sorga. Kisah apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini saudara? Bahwa seringkali saudara, iblis memakai pengalaman-pengalaman yang melukai hidup kita untuk menghancurkan kita. Amin. Ada yang namanya the art of let it go.
seni dari melepaskan. Orang diberkati, hari ini kita talk about bless, kita berbicara tentang berkat. Orang yang diberkati bukan berarti dendamnya selalu terbalas. Amin. Senggol kanan kiri, dendammu gak selalu terbalas. Apakah jika saudara disakiti, kemudian lawan saudara atau orang yang gak suka sama saudara, kemudian jauh lebih sukses dari saudara, jauh lebih hebat dari saudara, artinya saudara gak diberkati? Apakah harus seperti di sinetron? Kalau yang baik di film-film, yang baik harus selalu menang? Menang dalam kacamata dunia? Apakah kalau kita bersaing bisnis, kita harus menang, harus mengalahkan sesama kita? Apakah kalau kita dikhianati, yang mengkhianati kita harus mati tertabak truk? Apakah itu kekristenan? Apakah itu yang disebut aku diberkati, melihat musuh kita dilindas truk, digiles 7 kali. Truk tronton, fuso, rodanya ada 8, ngelindas kepalanya satu-satu, duk, 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 duk. Kemudian kita puas. Haleluya. Apakah itu diberkati di kekristenan? Bukan, amin. Bukankah kita sama seperti ular? Ular ini, kita mau balas, makin hancur. Korban waktu, korban uang, korban masa depan. Apa yang sudah kita susun, ternyata selama ini kita hanya menyusun untuk membuktikan kepada orang lain. Banyak anak-anak muda terjerat pinjol, hanya untuk membuktikan ke teman sekolahnya yang biasa ngebully dia. Aku udah sukses, aku bisa beli HP ini, aku bisa beli mobil ini. Bukankah ini masalah anak muda zaman sekarang? Amin. Simple, the art of let it go. Biarkan, jadi belajar saudara. Oh, makanya di gereja belajar. Doakan bukan orang yang mendoakan saudara, yang mengasihi saudara. Doakan orang yang membenci saudara. Ketika orang yang gak suka sama kita ini, mungkin kita sebutnya enemy kita ini, diberkati Tuhan. Saudara berdoa, terima kasih Tuhan. Dia sekarang fokus pada berkat-berkat materi yang ataupun famousnya dia. Dia udah terkenal, jadi selebgram mungkin, jadi apa. Dia udah fokus itu, jadi gak ganggu aku lagi. Amin. Seenggaknya kan logikanya gitu aja. Jadi ular ini akan selamat. Hanya mengalami luka ringan ketika membiarkan pisau tersebut. Amin. Jadi pergi saja saudara. Luka biarlah bisa sembuh sendiri. Tetapi luka yang benar-benar melukai ketika kita tidak terima dan berputar di lubang yang sama. Inilah yang disebut pencuri datang. Mencuri, membunuh, membinasakan damai sejahtera saudara. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera dan kelimpahan. Amin. Ini saudara, seperti ini orang yang punya luka masa lalu. Pertama dia bisa melihat, saya melihat Dinda, saya melihat David, saya melihat Tasya. Kemudian orang yang negatif thinking dia seperti berputar. Temanku mulai meninggalkan aku hanya melihat mereka dikit-dikit aja. Ketika aku butuh mereka sekarang menjauh. Kemudian dia berputar, padahal dia berputar sendiri. Teman-temannya masih situ, kemudian balik badan ke belakang. Dinda engkau di mana? Tasya, nah kan? Kalau aku udah gak punya apa-apa, lihatlah gak punya teman lagi aku. Padahal saudara, teman-temannya masih di situ. Semuanya masih di situ, dia sendiri yang muter. Amin. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Next Pak Novi. Ini saya akan beri terakhir 7 nasihat kehidupan. Next. Yang pertama, sadari ini saudara mau foto, mau catat, boleh catat. Ini sangat penting, ini adalah ringkasan khotbah saya 4,5 tahun, bayangkan. Pertama, kehidupan tidak pernah menunggu dan peduli akan kesiapanmu. Wake up and be ready. Gak peduli saudara-saudara sekarang apapun kehidupan tuh. Kehidupan itu keras bro. Hidup itu seperti itu, waktu terus berjalan. Ada eliminasi alam. Saudara gak mau, banyak yang mau menggantikan saudara. Inilah kehidupan. Yang kedua, jagalah langkahmu senantiasa. Karena ketika engkau terjatuh, dunia akan segera move on darimu. Banyak sekali saudara, penyanyi-penyanyi yang hebat terkenal. Contohnya lah,
yang 2000 berapa, 11 atau 10 ya meninggal. Michael Jackson, 2009 sorry, meninggal. Itu dulu itu waduh udah kayak dewanya musik, King of Pop. Terkenalnya luar biasa di Billboard nomor 1 terus. Sekarang namanya udah mulai hilang, digantikan musisi-musisi yang baru. Baru juga 2 dekade, mungkin ya sekitar 20 tahun, sekitar 20 tahun. Belum sampai 20 tahun, masih berapa? 15 tahun, sudah ditinggalkan saudara. Musik-musiknya kita ke mall jarang diputar, kita kemana-mana sudah jarang lihat videonya. Anak-anak muda mungkin nanti kayak Onel udah gak ngerti siapa itu Michael Jackson. Jadi saudara, ketika kita terjatuh, dunia itu akan on dari kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Anak-anak muda, dengar pesan gembala saudara tempat ini. Jaga baik-baik langkah hidup saudara, amin. Jangan sampai terjatuh, yang cewek-cewek sering saya ingatkan ya, amin. Mending sama dia yang cupu kayak kecebong daripada dapat buaya darat. Amin. Cewek-cewek ini kadang aneh. Aku disakiti Pak Gem. Ya kenapa kau pacarannya sama yang bad boy? Tapi aku penasaran kalau sama bad boy. Alamak. Anak muda gitu enggak? Makanya cowok-cowok kalau ada bandel-bandelnya kayak Hardy gitu gampang dapat ceweknya. Ya enggak? Tapi cowok-cowok yang baik kayak saya dapatnya cuma 1. Bercanda ya. Jadi jaga langkah jangan sampai jatuh. Hardy jaga langkah ya jangan sampai jatuh ya. 3. Kalau di sini ada yang pacaran selalu saya ingatkan. Pacaran yang baik ya. Yang sehat. Jangan aneh-aneh. Ya saya gembala kan bisanya cuma mengingatkan. Amin. Rini kok ketawanya gitu? Kamu korban atau pelaku? Kalau pelaku berarti Hardy korbannya. Jadi saudara, yang ketiga, jangan menceritakan cita-citamu kepada orang lain. Biarlah mereka hanya melihat ketika engkau mencapainya. Amin. Hati-hati saudara, dunia ini gak sebaik yang dipikirkan ketika kita dulu sekolah, ketika kita, wah cita-citaku ingin jadi presiden. Wah nanti di presiden politiknya dahsyat. Main-mainnya gini-gininya, waduh untuk mencapai ke sana itu waduh luar biasa saudara. Mau jadi pilot, aduh godaannya yang cantik-cantik di depan mata semua. Mau jadi apa? Kecil kita polos saudara. Jadi cita-citamu jangan diceritakan ke orang, jangan diposting. Someday aku akan beli pesawat. Waduh. Jangan, banyak orang meragukanmu, banyak orang menghalangi langkahmu, banyak orang menertawakan engkau. Tetapi kalau kita punya cita-cita, katakan, nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Senggol cita-citamu bilang ke Tuhan. Makanya sering ibadah, sering berdoa, doakan cita-citamu. Tulis cita-citamu di notes pribadimu, taruh di kamarmu, buka tiap hari, berdoa, tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu cara terbaik, afirmasi terbaik buat pikiran saudara, supaya positif. Saudara menyingkirkan hal-hal gak perlu fokus kepada tujuan. Seperti kata Paulus, aku berlari-lari mengejar tujuan. Jadi saudara, di sini jangan ke posting. Aku mau begini, aku mau jadi ini, aku mau beli pesawat terbang, aku mau beli rumah baru. Enggak perlu. Di sosial media itu enggak perlu kita pamer di sosial media. Amin. Itu ada artis suaminya kena kemarin saya sama Bugem bahas, kena kasus korupsi timah. Saya ngomong sama Bugem, istrinya apa? Dari dulu flexing. tasnya ini, beliin anaknya pesawat jet, diposting semua. Jadi orang-orang ketika dia melakukan kesalahan, semakin menginjak mereka, muak, amin. Tetapi beda, banyak juga istri-istri pejabat yang terkena kasus korupsi tapi nggak dihujat. Kenapa? Selama ini ya udah nggak usah diposting apa-apa, sosial media biasa saja gitu. Kalau yang artis ini saya memperhatikan sosial medianya, waduh tasnya yang paling mahal, branded. Semuanya
Brandon diposting anaknya ketika lahir saya ingat diberikan jam apa, viral. Ketika ketahuan uangnya dari mana, habis. Banyak gak yang korupsi lebih besar dari suaminya? Banyak. Istrinya dibully gak? Enggak begitu. Kenapa? Hati-hati sama flexing. Amin. Kita contoh yang kena beberapa tahun lalu dari Medan. Siapa? Indra Kents. Kita belajar sama-sama. Kenapa dia dibully habis-habisan? Kenapa dia dipermalukan? Padahal afiliator yang lebih kaya, yang makan uang lebih banyak. Itu banyak, bukan cuma dia, ada yang lebih yang lebih tinggi dari dia jabatannya di afiliator tersebut. Karena dia flexing, hati-hati dengan flexing. Itu senjata seperti bumerang. Ketika kita jatuh dan ketika kita di atas kita flexing, kita pamerkan apa yang kita punya. Ketika jatuh semakin banyak yang menertawakan kita. Amin. Makanya hidup be aja. Senggol kanan kiri, be aja. Enak kali ya, aku paling suka kalau Tasya ngomong, be aja gitu. Gimana Tasya? Be aja, gitu ya, keren. Jangan menceritakan cita-cita pada orang lain. Next Pak Novi. Jangan pernah menyesali yang berlalu. Tidak ada yang peduli dengan masa lalumu. Belajarlah dan perbaiki. Yang kelima, jadilah tuan atas pikiranmu. Ambil kendali dan jangan pernah diatur egomu. Yang keenam, ketika ada seseorang yang lebih baik darimu, nah ini kayak kata saya tadi, jangan berkompetisi tapi rendahkan hatimu dan belajarlah. Yang ketujuh, sadari pada akhirnya semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kita harus menyeimbangkan pikiran kita. Dalam pikiran ada kesedihan, kebahagiaan, ada benci, ada cinta, ada kenangan, ada rencana. Jadi saudara kita belajar sama-sama. Fokus kita sehatkan pikiran. Boleh gak kita sedih? Boleh saudara, kita manusia, kita bisa sedih, kita bisa kecewa. Tetapi kita bilang, aku adalah Tuhan atas pikiranku. Nah, jangan mau diperbudak oleh otakmu, amin. Banyak anak-anak muda gak bisa tidur, kenapa? Aku introvert, gue introvert banget. Gue kalau berdiri pegang mic gini, oh my God, mending gue mati aja. Saya tahu anak muda zaman sekarang gitu. Kerja dikit, baru kerja 1 bulan di kerjaan baru. OMG, gue butuh vitamin C. Holy ye. Sedikit-dikit kali, healing. Healingnya lebih banyak menghabiskan uang daripada penghasilannya. Dikit-dikit healing. Ke toko obat banyak healer tuh situ, banyak bisa sembuh biar bisa healing. Jadi kita belajar sama-sama saudara. Kendalikan pikiran kita, kendalikan ego kita, amin. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Akhirnya kesimpulannya, boleh next Pak Novi, kesimpulannya udah gak ada lagi. Saudara bisa baca sama-sama, bisa baca bahasa Inggris, saya coba ya. 2, 3. Agak kompak ya kan, nampak ini dapat 5 semua ini. 2, 3. God opportunities are like buses, there is always another one coming. Amin. Tadi mana baru kayaknya, hello brother. Jadi saudara, kesempatan dari Tuhan tuh seperti saudara nunggu di halte bis. Kesempatan pasti Tuhan kasih terus. Selalu ada datang dan pergi. Makanya ada lagu, kau datang dan pergi, oh begitu saja. Itulah kesempatan saudara. Part kita adalah menunggu dengan penuh persiapan. Amin. Cara dunia memandang, waktu kamu gemuk saudara dibilang, oh makannya terlalu banyak. Waktu kurus, wah cinta ini lagi sakit makanya kurus. Waktu kita berpakaian bagus, dibilang, oh sedang pamer. Waktu kita baju bi aja sederhana, dasar orang miskin. Udah miskin bau hidup lagi katanya. Waktu kita ngomong lagi suka serius, kita pribadi serius dibilang, orang itu boring. Ketika kita berusaha merubah boring ini menjadi sesuatu yang fun, kita jadi humoris,
dibilang childish, kekanak-kanakan. Ketika kamu sukses dibilang kamu sombong. Ketika gagal kamu dibilang kamu pemalas. Saudara, kata-kata ini bukan musuh saudara yang mengatakan. Bukan hanya orang yang gak suka sama saudara. Tapi teman-teman terdekat saudara juga akan melakukan hal ini. Amin. Tengok kanan kiri saudara. Dia pasti pernah memikirkan ini. Kita semua manusia ini benarnya saudara. Aduh, kalau gak percaya gak usah mandi 3 hari aja. Gak pakai Lifebuoy, gak pakai Nivea, gak pakai Pond's, gak pakai deodoran. Badan saudara pasti secantik apapun saudara. Sekarang ada artis yang lagi paling cantik, Kim Ji Won. Coba gak usah mandi 3 hari. Taruh di tempat panas, berkeringat. Pasti Jadi jangan sombong. Amin. Hati manusia pun begitu juga. Kalau bisa kita buka, ada pintunya, semua orang bisa melihat. Mungkin semua orang akan muntah melihat hati kita, termasuk saya sendiri. Jahatnya hati kita, amin. Semua yang saya bilang tadi, ketika ada orang kaya dibilang, wah itu kaya karena ini, wah ini kaya karena ini, sombong kali. Ketika lagi jatuh, lagi miskin, gagal, pemalas. Kurus dibilang A, gemuk dibilang B, ini semua pikiran kita. Bukankah kita senang lihat gosip artis? Karena pikiran kita dasarnya seperti ini. Jadi hari ini kalau kita mau diberkati, intinya menangkan dulu pikiranmu. Pegang kepala sebelah kanan kirinya. Menang, harus menang, harus menang. Jadi peperangan di sini menangkan dulu sehingga kita bisa fokus ke persiapan, sehingga berkat Tuhan tuh datang melalui kesempatan. Tuhan gak bisa datang tiba-tiba, Tasya butuh uang, aku butuh uang Tuhan, 1 juta datang. Amin, gak bisa Tasya. Aduh Tuhan, kurang Tuhan, 2 juta, gak bisa. Karena Tuhan punya perjanjian hukum alam. Tuhan menciptakan ini, manusia masuk dosa, manusia datang ke dunia karena dosa dan kesalahan manusia. Ada hukum alam, saya pernah jelaskan, apel kita lempar pasti jatuh, hukum gravitasi. Kalau mau uang, karena uang itu bukan dari sorga, uang itu buatan manusia. Manusia sendiri yang sama-sama do agree, sama-sama sepakat untuk mempergunakan namanya mata uang. Tuhan hanya menciptakan kertas, dibuat sama manusia dengan uang. Pohonnya dari Tuhan, pohon kertas dibuat jadi uang. Jadi kalau Tasya butuh uang, berdoa sama Tuhan, minta kesempatan untuk dikasih pekerjaan yang baik, dikasih jodoh yang terbaik, jodoh yang gak ngabis-ngabisin uang. Cowok ini suka menghabiskan uang sesuatu yang tidak perlu, ya kan? Jadi saudara bisa melihat calon-calon saudara apakah menghasilkan uang atau menghabiskan uang. Cowok-cowok di sini ayo lebih bijaksana mengelola keuangan. Amin. Saudara itu akan jadi pemimpin keluarga loh. Karena uang itu bukannya jangan menganggap uang mamon dosa, ya udah nggak usah kerja lagi, kan nggak gitu. Karena uang itu adalah perjanjian sesama manusia. Sesama manusia untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu pertukaran atau transaksi agar simpel dengan uang tersebut. Jadi buat cowok-cowok di sini hargai, apalagi kalau punya istri yang bekerja, hargai. Amin. Bersyukur. Cowok-cowok persiapkan masa depan dengan baik. Ketika pacaran, ketika sedang dekat, lihat cowok ini, kedepannya dia mau kemana. Kamu tanya, kamu mau apa rencanamu? Oh ya, rencanaku nanti malam aku mau main PUBG, besok mau main Mobile Legends. Udah, lu gue end. Gak boleh, gak bisa seperti itu. Amin. Ketika mau pasangan hidup, rencanamu ke depan gimana? Jangan cari cowok yang kaya. Jangan, gak usah cari cowok yang banyak duit. Tapi cari cowok yang punya pengharapan. Katakan pengharapan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita naikkan sebuah pujian kita. Nanti akan saya doakan saudara semua. Haleluya. Agar berkat Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita.
kita butuh jamahan Tuhan. Segenap hidupku. Mari kita nyanyikan dengan iman. Dan beri damai di hatiku. Katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. bagi kita semua yang butuh jamahan Tuhan, perlahan angkat tangan dan katakan, yes. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya undang jemaat bangkit berdiri, angkat tangan dan sama-sama katakan, segenap hidupku. Amin. Taruh tangan kiri di dada, katakan, angkat tangan Beri damai di hatiku. yes. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me. Oh, He touched me. He touched me. Angkat tangan, katakan, Oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. musik menyembah dengan lembut. Saudara semua, agar menjadi orang diberkati, bukan berarti saudara harus menjadi kaya. Bukan berarti saudara harus mendapatkan apapun yang saudara mau. Untuk menjadi orang yang diberkati, saudara butuh jamahan Tuhan. Hari ini engkau semua yang butuh jamahan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu. Tuhan, aku butuh jamahan-Mu. Tanyakan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini sesuai kehendak-Mu? Ambil waktu berdoa. Yes. Amin. Di rumah Tuhan berdoa. Biarlah gereja ini menjadi rumah doa bagi setiap kita. Yes, Tuhan dengar. Tolong anak-Mu Tuhan. Yes. Doakan orang tuamu, doakan pasanganmu, doakan anak-anakmu. Harapan-harapanmu sampaikan kepada Tuhan. Sebab Dialah pengharapan paling teguh dalam hidup setiap kita. Jangan khawatir, jangan takut.
Aku Allahmu menyertaimu. Allahku menyediakan segala keperluan-keperluanku. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes, terima dengan iman. Yes. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jama ku jadi baru. lebih lagi angkat tangan katakan Dia jama segenap hidupku dan beri damai di hatiku. amin. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jawab ku jadi baru. Yesus jawab ku jadi baru. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus jawab ku jadi baru. Iya Bapak, hari ini Tuhan kami sudah belajar sesuatu. Tuhan biarlah Bapak kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati studi kami semua Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu selama ini kami sia-sia mencari berkat di luar sana. Karena kami saat ini sepakat harus hadir kepada Sang Sumber Berkat, yaitu Juru Selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami belajar mau mengandalkan Tuhan dalam segala musim kehidupan. Terima kasih Bapa, hamba selesai tetapi Roh Kudus tetap bekerja, menguatkan, menopang, menolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman hari ini sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan.